Selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi di live kreologi malam ini. Topiknya cukup menarik untuk teman-teman yang memang menyukai produk-produk home decor, produk-produk living yang memang bahan-bahannya sustainable. Itu cocok banget untuk nonton live hari ini. Baik, untuk teman-teman yang sudah bergabung, selamat datang di live malam ini bersama dengan Kreologi. Oke, halo semuanya, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya dari Marketing Administrative Officer di Duanyam yang sekarang akan memandu live pada malam hari ini. Yang topiknya cukup menarik ya, seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa untuk teman-teman yang menyukai dan juga update dengan produk-produk living, produk-produk home decor yang memang terbuat dari bahan-bahan yang sustainable, bisa stay di live pada malam hari ini. Ya, sebelumnya untuk yang belum tahu, Duanyam ya ini kreologi dari Duanyam ya. Pertama saya mungkin akan menjelaskan dulu tentang Duanyam. Duanyam itu merupakan kewirausahaan sosial berbasis kerajinan tangan yang saat ini sudah bekerja bersama lebih dari 1.300 perempuan di seluruh Indonesia, terutama dari daerah terpencil seperti NTT, Papua, dan Kalimantan Selatan. Duanyam sangat memahami kendala UMKM dalam memanajemen order, produksi, inventory, sampai pengiriman, sehingga ingin sekali bisa membagikan pengalaman kepada UMKM lainnya melalui kreologi. Nah, untuk kreologi sendiri adalah sebuah aplikasi ya, ini komunitas juga ya, ekosistem menawarkan solusi yang menyeluruh, yaitu komunitas sebagai wadah berjejaring dengan pelaku usaha lainnya, pelatihan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan UMKM, serta aplikasi ramah pengguna untuk membantu pencatatan kegiatan operasional dan membuat perencanaan strategis. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya pada malam hari ini bisa langsung ditulis saja ya pertanyaannya di kolom komentar. Malam hari ini topiknya adalah seperti pamflet yang sudah tersebar ya. Malam hari ini itu topiknya adalah tren produk home decor cantik dan ramah lingkungan. Kita juga sudah kedatangan dari salah satu UMKM yang ada di Yogyakarta. Nah, kita kedatangan jauh-jauh nih ya, tamu dari Yogyakarta. Baik, halo selamat malam Mas. Halo, selamat malam. Oke, wah, akhirnya bisa bertemu ya Mas ya di dalam live pada malam hari ini bersama Kreologi. Iya. Oke, nah teman-teman ini kita sudah kedatangan ya marketing dari Cambium Home Decor yang letaknya di Yogyakarta. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ya. Silakan dari Mas Abdul ya memperkenalkan diri terlebih dahulu Mas. Oke, perkenalkan nama saya Abdul dari Cambium Home Decor. Apa itu Cambium? Cambium adalah salah satu pemasar industri kerajinan berbahan dasar serat alam
khususnya produk dekorasi rumah atau home decor yang berlokasi di Yogyakarta. Nah, sedikit informasi untuk latar belakang dari Cambium itu sendiri. Karena melihat peluang semakin banyaknya masyarakat kita yang semakin sadar akan lingkungan, sehingga banyak dari mereka beralih untuk memilih dan meminati produk-produk rumah ramah lingkungan, khususnya yang berbahan dasar dari serat alam. Dan kami ingin berkontribusi menjadi pihak yang mampu menyediakan segala macam kebutuhan dari para konsumen yang ingin menggunakan produk-produk ramah lingkungan tersebut, sehingga bersama-sama kita bisa menjaga lingkungan kita dengan menggunakan produk-produk ramah lingkungan itu, yang berupa peralatan atau perlengkapan dekorasi rumah tangga yang mudah terurai apabila suatu hari nanti produk-produk itu harus menjadi limbah. Kemudian selain itu, kami juga ingin membangkitkan kembali industri kerajinan serat alam produksi lokal menjadi primadona di negeri kita sendiri dan bahkan kalau bisa di luar negeri. Wah, ini keren banget ya. Ini kalau bisa tepuk tangan virtual semua bertepuk tangan nih Mas nih. Oke. Terima kasih. Nah, untuk lokasinya nih Mas, mungkin banyak teman-teman juga yang penasaran di mana nih ya Cambium Home Decor gitu. Wah, saya tertarik nih dengan produk-produk living dan home decor yang sustainable. Silakan Mas. Ya, Cambium Home Decor itu ada di Yogyakarta, tepatnya di perumahan Bimo Martani di daerah Sleman, tepatnya di Kecamatan Ngemplak. Ya, kalau misalkan kalian di Yogyakarta, kalian bisa kok langsung ke lokasi kami untuk cek beberapa produk sampel yang kami punya. Oke, nah nih teman-teman yang ya mungkin sekarang lagi pandemi ya Mas ya, jadi bisa ya nanti coba dicek dulu aja ya Instagramnya ya Mas ya, Betul, karena sudah ada di sosial medianya juga. Nanti teman-teman setelah live ini bisa cek Instagramnya dari Cambium Home Decor. Nah, Mas, kalau tadi sudah disebutkan ya sedikit-sedikit kalau misalnya Cambium Home Decor ini yang menjual produk-produk home living gitu ya dan juga home decor. Nah, kalau boleh spesifik nih Mas, produk apa aja sih yang dibuat dan keunikan dari produk-produk Cambium Home Decor itu seperti apa? Iya, produk yang kami produksi itu ya standar yang biasa dipakai untuk kegiatan rumah tangga misalnya. Seperti kontainer untuk menyimpan barang, kemudian tray, kemudian kayak sekarang itu yang lagi marak banget itu karena makin banyak orang yang gemar menanam tanaman, jadi kita juga memproduksi cover pot atau pot bunga, terus karpet, kemudian keranjang. Nah ini salah satu contohnya seperti ini. Ini wow. kontainer ya, kotak. Jadi biasanya mereka memakai produk ini untuk menyimpan barang-barang mereka, kemudian mereka bisa letakkan di lemari atau di buffet atau di meja, sehingga barang-barang yang disimpan itu bisa lebih terlihat rapi. Nah, untuk keunikannya untuk produk kami, karena produk kami itu dibuat dari bahan alam, jadi bahan natural, sehingga dari warnanya sendiri itu kan sudah memiliki daya tarik kalau menurut saya. Jadi apalagi sekarang itu memang trennya kan sedang tren warna-warna natural gitu. Jadi memang sengaja kita tidak memberikan tambahan warna untuk memang bisa tetap memperkuat dari warna alami si produk dan material itu tadi. Kemudian yang paling penting adalah karena memang produk ini terbuat dari bahan alam, jadi akan kembali ke alam gitu. Sustainable. Wah, keren ya Mas ya. Ini berarti dia ini bahan bakunya itu apa Mas? Bahan bakunya itu banyak. Kita yang contohnya ini tuh dari enceng gondok. Ini dari enceng gondok. Kalau yang lainnya itu kita juga punya dari bahan baku seagrass atau pandan laut. Kemudian ada juga dari mendong. Kemudian ada juga dari serat pelepah pisang. Nah, semua bahan baku itu kita proses terlebih dahulu sebelum kita, jadi dari bahan mentah, dari serat-serat alam itu tadi, kita proses, kita olah menjadi bahan baku setengah jadi, kemudian baru kita bentuk untuk menjadikan itu anyaman sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Oke, wah ini menarik ya Mas ya. Berarti memang saya juga baru tahu ada yang namanya pandan apa Mas? Pandan laut.
Iya. Oke, Itu wah ini lebih menarik ya. familiar, Kalau dikenal seagrass. Seagrass. oke, oke, berarti ini memang ya seperti yang tadi sudah Mas Abdul sebutkan ya, kalau misalnya ini memang bahan-bahan serat alam yang sustainable ya Mas ya, yang nantinya ketika jadi limbah pun dia nggak masalah ya Mas ya. Tidak masalah. Oke, wah ini unik ya teman-teman, karena sekarang juga trennya sudah jelas ya, banyak juga yang menggaungkan climate change dan lain-lain. Nah ini cocok banget ya Mas ya untuk dimiliki ya Mas ya. Betul sekali. Jadi buat teman-teman yang memang Mhm. belum uh, kepikiran atau mungkin belum tahu, sekarang ini kan maksudnya kita butuh perlengkapan rumah tangga, kita butuh peralatan yang memang biasa kita gunakan sehari-hari. Cuman kalau kita bisa menggunakan perlengkapan yang memang berbahan baku alam itu, yang nanti tidak akan menjadi limbah, dan kalaupun itu harus menjadi limbah, itu adalah menjadi limbah yang mudah terurai, itu Mhm. ya menurut saya saatnya untuk beralih gitu. Karena kapan lagi Iya, kita betul. akan berkontribusi untuk menjaga lingkungan di sekitar kita kalau tidak dengan hal yang paling sederhana gitu, dengan barang-barang yang kita gunakan Mhm. sehari-hari. Oke, setuju, 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 Mas. Nah, kalau tadi berarti ini berat ya, Mas ya. Maksudnya bahan-bahannya itu kan dari alam ya, Mas. Nah, aku penasaran nih, gimana sih proses produksinya, Mas, untuk Cambium Home Decor sendiri? Untuk proses produksinya, jadi pertama kita memilih dulu bahan baku yang akan digunakan. Misalnya contoh yang paling sering kita pakai itu adalah bahan baku dari enceng gondok. Nah, dari enceng Mhm. gondok sendiri itu kita pilih kualitas dari enceng gondoknya itu sendiri. Itu misalnya setelah kita memilih enceng gondok yang sesuai, karena yang kita pilih itu adalah enceng gondok yang rata-rata panjang tangkainya itu mulai dari 20 sampai dengan 60 cm. Kemudian setelah kita pilih, kita panen si enceng gondok itu, kemudian kita keringkan dulu sampai dengan kondisi sangat kering, kemudian itu bisa kita simpan sampai dengan nanti kita memerlukan bahan baku itu. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri, dari bahan baku enceng gondok yang sudah kering itu atau bahan setengah jadi, kita buat anyaman dengan bentuk yang bermacam-macam tentunya, sesuai dengan cetakan dan permintaan. Setelah itu kemudian kita keringkan, kita lapisi dengan beberapa bahan seperti kita lem dulu, kita lapisi dengan lem, kemudian setelah kita lapisi dengan lem, kita jemur, setelah kering kemudian kita lapisi lagi dengan lapisan melamin yang berwarna natural. Dan Oke, wah semua ini bahan cukup panjang ya, Mas. cukup panjang. Mhm. Dan semua bahan-bahan yang kita gunakan itu tadi pun itu adalah bahan-bahan yang ramah lingkungan karena mereka memiliki jadi bisa larut dalam air, bukan bahan minyak. Mhm. Oke, oke, oke. Wah, ini menarik ya, Mas. Ya, maksudnya sustainable-nya kan ya banyak kayak yang bilang ini produk sustainable, tapi ternyata cuman bahan awalnya aja gitu. Tapi prosesnya pun dia pakai bahan-bahan yang sebenarnya nggak bisa dibilang sustainable gitu ya, Mas. Wah, ini Betul sekali. menarik ya, Mas ya. Mhm. Ya, Nah, aku juga mau tanya nih, Mas. Kan tadi cukup panjang ya prosesnya. Nah, ini apakah ada standar-standar tertentu untuk memilih bahan-bahannya, Mas? benar ada. Jadi untuk enceng gondok itu dia kan ada enceng gondok yang berasal dari sungai dan enceng gondok yang Mhm. berasal dari rawa. Nah, Oke. ternyata ini contoh paling simpel, paling sederhana untuk bahan baku yang kita pakai, misalkan enceng gondok tadi. Karena ternyata dari karakteristik sendiri untuk enceng gondok yang dari sungai dengan enceng gondok yang dari rawa itu sangat berbeda, gitu. Jadi Oke. kita sudah mencoba untuk mengamati kalau ternyata enceng gondok yang dari rawa itu lebih kuat daripada enceng gondok yang dari sungai. Kemudian Mhm. ketahanannya juga lebih tahan lama enceng gondok dari rawa daripada enceng gondok dari sungai. Nah, jadi untuk mempertahankan kualitas produk kami memilih enceng gondok yang memang kualitasnya baik, yaitu enceng gondok dari rawa. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita memilih bahan baku yang kita gunakan. Oke. Nah, Mas, tadi berarti memang ada standarnya ya, dan memang sudah karena sudah lama juga ya, sudah
Berapa tahun berdiri Mas? 3 tahun ya? Kita ya mau jalan 3 tahun. Nah, selama 3 tahun ini ya sudah menemukan juga ya, tadi sampai tahu eceng gondok yang mana yang paling bagus gitu ya, Mas. Ya, Nah, karena itu ini menarik banget ya, Mas. Kayak misalnya untuk eceng gondok sendiri ini, pemilihannya ini apakah Cambium Home Decor ini punya tim tersendiri atau seperti apa, Mas? Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan supplier kita. Jadi um, ada supplier yang memang mereka jadi ada petani yang Mhm. mereka itu memang bukan keseharian sih, karena mereka melakukan ini biasanya itu antara setiap 1 minggu atau setiap 2 kali dalam 1 minggu untuk memanen enceng gondok itu tadi. Um, Dikarenakan memang permintaan dari kami yang memang membutuhkan enceng gondok dengan kriteria dan kualitas tertentu, dan itu sampai di tangan para petani juga mereka memang dengan niat untuk memilih enceng gondok yang memang sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Nah, dari sana Oke. kemudian akan berlanjut ke proses pengeringan yang nanti dilakukan oleh pihak yang berbeda lagi. Itu karena dari petani mereka mengambil dan memanen enceng gondok itu kemudian dilanjutkan oleh mereka yang spesialis untuk memproses lebih lanjut, yaitu dengan dikeringkan, kemudian berlanjut lagi sampai di tangan pengrajin. Nah, dari proses itu semuanya sebenarnya yang kita sebut tim itu lebih kepada circle relation gitu, karena kita berhubungan satu sama lain. Tapi kalau itu bagian dari tim kita, itu lebih tepatnya adalah tim yang tidak terikat, karena kita bekerja bersama. Mhm. Oke, tapi ini ya bagus ya Mas ya, maksudnya timnya juga walaupun memang bukan dari internal tapi tetap ya Mas ya bekerja sama untuk Menjaga ya akhirnya kualitas. jadilah Iya, Cambium betul sekali. Cambium Home Decor. Oke, ini Mas ada pertanyaan nih mungkin bisa langsung ditanya ya karena masih berkaitan juga. Eh, ada kesulitan menemukan bahan baku di musim-musim tertentu nggak Kak? Katanya gitu. Gimana nih Mas? Jawabannya Mas? Di musim-musim tertentu itu tidak hampir tidak ada kendala untuk bahan baku berkaitan dengan musim. Hanya saja jadi karena sekarang ini kan banyak rawa-rawa yang mulai ditimbun dikarenakan kepentingan untuk Mhm. pembangunan, misalnya infrastruktur ataupun itu bagian dari proyek para pengembang untuk dibangun uh, mungkin tempat wisata atau perumahan gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu tantangan kami untuk mendapatkan bahan baku khususnya enceng gondok. Nah, dari situ memang dari supplies yang dulu mungkin kita bisa dapatkan dengan supplies yang lumayan banyak, sekarang memang sedikit banyak berkurang dibandingkan dengan dulu. Kemudian kaitannya dengan musim sekarang ini mungkin lebih kaitannya pada proses pengeringan, karena uh, proses pengeringan itu tadi adalah membutuhkan panas matahari atau penjemuran yang maksimal, dan itu memang harus dipastikan bahwa enceng gondok itu kering, karena kalau tidak kering nanti akan mengakibatkan jamur, kemudian terjadi pembusukan bahan baku di gudang gitu. Oke. Berarti memang ada ya bahan bakunya dan juga musim-musim tertentu ya Mas ya yang membuat kesulitan gitu ya. Iya, khususnya Oke. musim hujan seperti sekarang ini sih. Tapi sejauh ini Mhm. kita masih Iya aman, betul. masih aman. Hanya sedikit mengkhawatirkan untuk kondisi masa depan akan seperti apa, berkaitan dengan bahan baku yang sampai saat ini kan kita masih nggak bisa untuk, uh, karena itu kan kaitannya dengan lingkungan kita. Iya, oke, oke. Nah, Mas, tadi kan Mas juga menyebutkan ya kalau Cambium ini memang fokus kepada produk-produk home decor ya Mas ya. Nah, Iya. kenapa produknya itu yang di-develop harus home decor atau produk-produk living? Ini ada alasan tertentu nggak sih Mas? Atau mungkin cerita seru nih kenapa tiba-tiba jadi bikin produk living nih sama teman-temannya gitu Mas? Ya, jadi um, beralih karena awalnya kita sebenarnya adalah furniture, kemudian kita beralih ke produk home decor. Itu Mhm. awalnya adalah ketika kita mendapatkan pesanan dari klien kita untuk sebuah lemari, kemudian mereka meminta untuk ditambahkan ornamen semacam kontainer, kotak kontainer seperti yang saya kasih contoh ini tadi.
Mhm. Dan kita mencoba untuk mencari di mana nih dan gimana kita dapat kontainer seperti itu gitu, dan akhirnya kita menemukan barang tersebut itu di salah satu pengrajin yang sekarang ini bekerja sama dengan kita, dan dari situ kok sepertinya permintaannya lebih mengarah kepada home decor untuk tren minat saat ini gitu. Akhirnya kita Mhm. perlahan-perlahan menambah koleksi kita di bagian home decor, dan sampai dengan hari ini dengan koleksi kita yang sudah lumayan, dan kita lebih fokus ke home decor walaupun kita tidak meninggalkan dari furniture itu tadi. Mhm. Oke, nah Mas, berarti kalau misalnya tadi ada request khusus gitu ya dari customer, berarti memang Cambium Home Decor ini bisa custom ya Mas ya? Bisa. Jadi selain Oke. kita itu memproduksi bahan-bahan yang memang sudah ada atau model-model yang sudah ada, jadi buat teman-teman sekalian yang memang memiliki inspirasi ataupun ide sebuah desain produk dekorasi rumah ataupun perlengkapan rumah tangga, itu bisa menghubungi kami karena kita juga membuka untuk pembuatan custom. Hanya saja mungkin minimalnya tidak bisa satu pieces karena kan itu berkaitan dengan cetakan yang kita bikin. Jadi kita ada Mhm. kuantitas minimal untuk pembuatan dari model custom yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman yang ingin bikin Oke. sesuatu menarik, bisa hubungin kita. Nah, ini ya, nih mungkin teman-teman ada yang baru tahu, Cambium Home Decor apa sih ini? Nanti setelah ini bisa langsung dicek Instagramnya ya Mas, siapa tahu ada inspirasi nih mau bikin apa gitu. Nanti bisa langsung dicek Instagramnya. Iya, Nah, karena banyak dari teman-teman yang untuk juga teman-teman, mau begitu. ya, oke. Nah, untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ditanyakan di kolom komentar aja ya. Nah, Mas Abdul, ini ada pertanyaan lagi ya. Apakah ada cara khusus untuk menjaga produknya agar terjaga dari jamur dan lain-lain? Iya, Nah, ini Mas, jadi silahkan. ini salah satu tantangan untuk produk yang berbahan baku serat alam, karena bagaimanapun serat alam itu adalah bagian dari misalkan tumbuh-tumbuhan seperti enceng gondok, itu kan dia akan sangat mudah bereaksi dengan cuaca, baik hujan, kelembapan maupun panas. Nah, ini Mhm. reaksi jamur itu memang paling sering terjadi untuk produk-produk seperti ini. Untuk kami, bagaimana kami menjaga produk-produk kami agar tetap sehat, itu kami menyimpannya di ruangan yang tidak lembab, itu yang pertama. Kemudian tempat yang kami sediakan adalah tempat yang memang memiliki intensitas cahaya yang cukup. Jadi ada sinar matahari yang bisa masuk, sehingga itu menghindarkan produk-produk itu bisa terkena jamur. Nah, namun kalaupun si produk itu sudah terlanjur terkena jamur, itu biasanya kita membersihkan produk itu. Membersihkan itu bisa dengan sikat kalau misalkan jamurnya itu tidak terlalu parah. Tapi kalau jamurnya sudah terlalu parah, kita bisa cuci dengan air, kemudian kita sikat seperti kita mencuci produk alat peralatan lainnya. Kemudian kita keringkan terlebih dahulu. Setelah kering nanti kita bisa lapisi dengan lapisan melamin. Nah, lapisan melamin yang disarankan adalah lapisan melamin yang berbahan dasar air. Jadi yang bisa dicampur dengan air untuk dilarutkan dan kemudian dioleskan ke produk-produk itu. Nah, itu nanti akan membuat produk itu Mhm. menjadi mengkilat kembali, kemudian terlindungi juga dari jamur yang menyerang. Oke, wah ini menarik ya teman-teman nih yang mau membeli ataupun yang mau membuat, yang baru memulai usaha seperti ini ya Mas ya, memang harus tahu juga nih hal-hal seperti ini ya, maintenance dari produk-produknya gitu ya Mas. Betul, karena Oke. banyak juga dari teman-teman kita yang membeli produk kami, kemudian mereka memiliki masalah yang sama, yaitu produknya terkena jamur, dan mereka berkonsultasi dan berkomunikasi dengan kita, dan kita memberikan saran dan bagaimana cara-cara untuk Mhm. bisa menghilangkan jamur itu tadi, kemudian melakukan pencegahan agar kedepannya tidak terkena jamur kembali. Mhm. Ya, jadi maju bersama ya Mas ya. Saling Oke, membantu. nah Mas, betul betul betul. Nah, Mas, aku mau tanya juga nih. Sejak selama 3 tahun ini tentu sudah banyak ya produk-produk yang dibuat nih sama Cambium Home Decor. Nah,
untuk inovasi produknya itu seperti apa dan juga warna-warnanya gitu. Kemudian kenapa sih pilih itu gitu? Itu gimana tuh, Mas? Untuk inovasi produk itu kita melihat tren minat yang ada saat ini. Jadi um, yang sedang banyak diminati sekarang ini apa gitu, dan banyak orang cari itu apa. Nah itu biasanya dari situ itu mendorong kita untuk membuat sesuatu yang memang nantinya akan bisa menyeimbangkan dengan kebutuhan para teman-teman sekalian gitu. Misalnya Mhm. seperti sekarang ini mereka teman-teman sedang gemar dengan bercocok tanam gitu kan, dengan tanaman hias gitu. Jadi untuk menyediakan produk-produk yang bisa mensupport kegiatan itu, kita membuat berbagai macam jenis pot dari keranjang, itu bisa dari enceng gondok, seagrass, mendong, ataupun serat pisang gitu, dengan berbagai macam bentuk. Kemudian juga ukuran itu yang kita harapkan itu juga bisa mensupport kegiatan teman-teman sekalian yang sedang hobi bercocok tanam, Mhm. sehingga menjadikan tanaman mereka itu menjadi lebih indah, lebih cantik gitu kalau dipajang, lebih estetik gitu. Terus Oke. untuk inovasi, inovasi yang kami pernah buat itu adalah karena kita pernah mendapatkan pesanan untuk produk sofa yang terbuat dari enceng gondok. Nah, waktu itu buat kami itu lumayan challenging, lumayan menantang karena kita belum pernah membuat itu sebelumnya. Namun Mhm. karena memang dukungan dari klien kita yang memang mereka juga punya apa ya, sudah memiliki apa gambaran tentang produk yang akan mereka buat, kemudian dikomunikasikan dengan para pengrajin kami, dan akhirnya jadilah si sofa itu. Dan itu menurut kami sesuatu yang unik dan baru. Oke, berarti memang bisa disimpulkan kalau produk-produk Cambium Home Decor ini cukup apa ya, challenging ya Mas ya. Berarti kayak klien mau apa coba di provide gitu ya. Wah, ini keren banget nih. Ya, jadi Oke, 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 oke. terkadang um, bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau misalkan kita memang mau mencoba gitu. Mhm. Dan para pengrajin kami adalah juga pengrajin yang sangat kooperatif. Jadi untuk menerima produk tertentu mereka tidak langsung menolak begitu saja, tapi mereka juga uh, masih mau mencoba dulu apakah itu mungkin untuk dilakukan atau tidak gitu. Dan alhasil Oke. sebagian besar dari produk yang memang kita buat dan pesan itu berhasil kita buat. Oke. Nah, Mas, kalau ini kan selama pandemi ini salah satunya tadi berarti memang dengan menanam ya, Mas ya. Jadi membuat banyak dekorasi yang untuk tanaman gitu. Oke, sebentar ya, teman-teman. Mas Abdul loading. Oke, teman-teman, menarik banget nih ya pembahasannya karena ya jelas sedang WFH, teman-teman mungkin butuh mendekorasi rumahnya. Nah, ini cocok banget ya untuk uh, stay di live ini. Oke. Oke. Ya, Oke. maaf terputus. Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke. Nah, lanjut ya, Mas ya. Tadi Ya. soal inovasi produk, untuk kedepannya akan seperti apa nih, Mas? Utamanya kan sekarang ya dari selama pandemi yang hampir 1 tahun ini, tentunya Cambium juga membuat produk-produk baru ya, Mas ya. Nah, ini inovasi kedepannya seperti apa, Mas? Inovasi kedepannya kita ingin membuat produk-produk yang sebenarnya lebih relate dengan semua kebutuhan rumah tangga. Kalau kita bisa buat penutup kulkas dari enceng gondok, ya kenapa tidak kita mau mencobanya gitu. Maksudnya sampai ke hal-hal yang mungkin itu tidak pernah terpikirkan, tapi kita akan coba Mhm. untuk uh, kulik lagi apakah itu kita atau kita bisa provide atau kita bisa realisasikan gitu.
Sejauh ini Oke. kita tetap fokus untuk di bahan baku serat alam itu, dan untuk pilihan bahan bakunya sendiri juga tidak hanya enceng gondok, karena kita juga punya pilihan bahan baku lainnya, dan kita mau semua bahan baku itu juga bisa tetap, karena kekhawatirannya adalah kita dengan keterbatasan bahan baku di masa mendatang. Jadi harapan kami juga bagaimana nanti para petani kemudian supplier si bahan baku ini juga bisa mengembangkan bahan baku, sumber dari bahan baku itu sendiri untuk menjadi sesuatu yang berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya mengambil dari rawa, tapi mungkin bisa dijadikan sebuah perkebunan enceng gondok gitu, yang memang akan menjamin supply sampai dengan kapanpun. Oke, ini menarik ya. Berarti memang disesuaikan dengan tren juga ya, dan juga kebutuhan dari rumah tangga. Oke, Mas, lalu nih target pasar dan strategi marketing yang selama ini dijalani oleh Cambium Home Decor itu seperti apa, Mas? Ya, target pasar kita tetap teman-teman yang memang memiliki minat dan daya tarik terhadap produk-produk sustainable, jadi produk-produk yang ramah lingkungan, itu yang pertama tentunya. Terus yang kedua adalah memang teman-teman yang gemar mendekorasi rumah, karena kaitannya erat dengan produk kami, dengan produk-produk dekorasi rumah, dan mereka yang memang suka mendekorasi rumah mereka. Kemudian strategi kami sebenarnya sederhana, jadi kami berharap dengan teman-teman yang selama ini sudah menggunakan produk-produk serupa walaupun dari merek lain, bukan dari Cambium, itu kami harapkan tetap bertahan dengan minat yang sama, karena selain teman-teman menikmati produk yang cantik ini, teman-teman juga telah berkontribusi gitu untuk menjaga lingkungan di sekitarnya. Dan kami harapkan dengan kesadaran seperti itu, teman-teman juga mau berbagi dengan teman-teman yang lainnya mengenai bagaimana produk-produk ini membuat rumah mereka menjadi lebih indah. Kemudian yang kedua adalah ini adalah produk ramah lingkungan itu. Jadi sebenarnya itu lebih kepada bagaimana kita menjalin relasi dengan teman-teman sekalian untuk sama-sama kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu memang sesuatu yang memiliki manfaat besar. Gitu. Itu bagian dari strategi kami sebenarnya. Oke, nah Mas, ini berarti nilai yang cukup penting gitu ya, maksudnya jadi orang-orang tuh membeli bukan hanya karena cantik juga kali, tapi orang-orang juga berkontribusi gitu ya Mas ya, dalam menjaga bumi ini gitu ya, kalau secara generalnya. Oke Mas, nah karena sekarang lagi pandemi nih Mas, kira-kira WFH itu berpengaruh seberapa besar sih ke Cambium home decor, kayak misalnya kayak demand-nya jadi lebih banyak karena ya orang-orang lagi WFH nih, lagi enak banget ngeliat rumahnya gitu-gitu aja misalnya nih. Lalu akhirnya coba request banyak di Cambium. Itu seperti apa tuh Mas selama pandemi ini? Ya, jadi dengan kegiatan WFH ini sebenarnya memberikan banyak inspirasi, memberikan banyak peluang bagi teman-teman semuanya untuk membuat rumah mereka menjadi lebih nyaman. Menurut saya sih seperti itu, karena begitu mereka di rumah, kemudian mereka ya sudah, mereka akan di rumah gitu. Dan itu akan muncul banyak hal dalam pikiran mereka untuk membuat situasi menjadi lebih nyaman, nggak cuma sekedar kursi dan meja gitu. Kalau bisa ada sesuatu yang menarik di atas meja untuk mereka bisa lihat selama mereka bekerja di rumah gitu. Nah itu menurut saya adalah salah satu dampak yang sisi baik ya kalau kita bilang itu. Jadi kayak sisi baik yang kita lihat dengan apa yang terjadi sekarang ini, dan jelas itu sangat berdampak kepada jumlah permintaan dari Cambium itu sendiri. Dan menurut kami, saya harap teman-teman lebih mengerti lagi bahwa apa yang teman-teman lakukan itu nggak sesederhana itu, bahwa itu memang luar biasa baik, kemudian dan berdampak positif tentunya. Jadi buat teman-teman yang memang masih WFH sampai dengan hari ini, ayo cari inspirasi sebanyak-banyaknya untuk bikin rumah menjadi nyaman gitu, karena kapan lagi kan
kita itu punya banyak waktu untuk di rumah gitu, sambil kerja sambil melakukan sesuatu gitu, sambil kerja sambil mendekorasi bagian rumah yang lain gitu. Jadi biar rumah itu cuma buat singgah tapi juga untuk membuat kita merasa lebih nyaman dan Iya, betul berhimpun. ya Mas ya. Karena kan ya bekerja juga butuh mood yang baik ya Mas ya. Nah, itu bisa dimulai Betul kayak, wah sekali. ini pokoknya jadi bagus banget, jadi rapi. Jadinya akhirnya semangat untuk bekerja walaupun di rumah aja gitu. Iya. Oke. Nah, oh ya Mas, mungkin bisa Mas promosikan nih Cambium Home Decor sendiri itu sudah ada di mana aja dan orang-orang bisa akses dan untuk membeli gitu ya, misalnya dia di luar kota gitu atau di mana. Nah, ini gimana tuh Mas? Ya, Cambium itu teman-teman bisa akses lewat Instagramnya sekarang ini di @cambium.homedecor, atau kalau misalkan teman-teman salah satu pelanggan Shopee, teman-teman juga bisa temukan Cambium di Shopee, yaitu dengan search Cambium Home Decor, itu nanti akan terdirect ke alamat marketplace kami di Shopee. Ya, toko kami di Shopee. Jadi buat teman-teman yang Oke. jauh, nggak usah khawatir karena lewat Shopee ataupun lewat Instagram itu kami tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan mencoba untuk memilihkan jasa pengiriman yang tentunya paling ekonomis dan menjangkau sampai Oke. dengan lokasi di mana teman-teman mau barang itu untuk dikirimkan. Mhm. Nah, Mas, tadi kan online store ya. Ini udah ada offline store-nya belum ya, Mas? Mungkin orang nih yang ada di daerah Yogyakarta nih mau berkunjung ke Cambium itu gimana tuh, Mas? Untuk offline store-nya kita memang belum memiliki official offline store sampai dengan hari ini. Kami masih salah satu bisnis yang bergerak di di online gitu, online shop. Mhm. Jadi untuk teman-teman yang di Yogyakarta yang mungkin tetap ingin mengunjungi di mana store kami, atau mungkin bilang gudang ya, atau office kami, anggap saja office kami itu di Perumahan Bimo Martani Permai nomor 19, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Mhm. Oke, nah ini menarik ya. Maksudnya saya sendiri ya Mas ya belum pernah nih lihat produk yang memang dari eceng gondok gitu. Apalagi ya awalnya baru tahu banget nih eceng gondok ternyata bisa ya jadi produk-produk home decor gitu. Ini menarik banget. Apalagi tadi Mas sempat nunjukin apa namanya container box ya Mas ya. Itu juga menarik banget dan memang sekarang trennya ya orang-orang tuh lagi suka ya mengorganisir rumahnya ya selain mendekor tapi fungsinya dia juga mengorganisir kan bisa buat apa namanya mengorganisir barang-barang yang memang bentuknya kecil gitu ya Mas ini berguna ya. Jadi banyak nih dari banyak aspek teman-teman bisa dapatkan dengan membeli ya produk-produk yang ada di Cambium Home Decor gitu. Oke Mas, sekarang kan kita lagi live kreologi ya Mas ya. Nah, aku mau tanya nih, motivasi dari Cambium Home Decor bergabung dengan kreologi itu seperti apa Mas? Kemudian apa aja sih yang didapat dari bergabung di kreologi? Motivasinya itu kenapa kita bergabung dan mau bergabung di kreologi, karena jelas itu menambah pembelajaran untuk kami dan mengenai bagaimana mengembangkan usaha kerajinan, kemudian bisa lebih berkembang lagi itu, dan banyaknya juga pelatihan-pelatihan yang ditawarkan kreologi tentunya. Dan sampai dengan hari ini apa yang sudah kami dapatkan yaitu banyak relasi, kemudian sesama penggiat bisnis kerajinan, kemudian kita juga bisa saling berbagi informasi terkait dengan usaha atau industri kecil menengah yang memiliki latar belakang yang sama. Oke. Jadi semoga buat Wow. yang lainnya yang sudah bergabung untuk bisa lebih memaksimalkan kesempatan-kesempatan yang ada yang ditawarkan oleh kreologi, karena semua kesempatan yang memang mereka tawarkan itu sangat membangun dan juga membantu di teknis bagaimana produksi itu menjadi sesuatu yang lebih efektif dan efisien. Oke. Mas, tapi ini mungkin random ya, langsung balik lagi nih. Aku juga penasaran nih, sejauh ini Cambium Home Decor tuh udah ada berapa produk sih Mas yang di-develop? Kalau untuk
jenis produknya itu mungkin sekitar ada 20 jenis item, dan masing-masing item itu bisa kita develop sampai dengan 10 variasi gitu. Jadi misalnya kayak kita punya keranjang laundry, kemudian kita punya keranjang laundry dengan jenis tanpa rangka, keranjang laundry dengan rangka, kemudian keranjang laundry berbentuk bulat, keranjang laundry berbentuk kotak gitu. Jadi untuk variasinya itu lumayan banyak, tapi kalau untuk itemnya, jenis itemnya itu mungkin saya bisa bilang sekitar kurang lebih 20 item. Oke. Nah, balik lagi juga tadi mungkin beberapa teman-teman juga ada yang penasaran terkait maintenance dari produk-produk ini ataupun ya kendala ya Mas ya selama ini. Mungkin ada lagi dari Mas Abdul nih, kendalanya apa sih selama menjalani bisnis Cambium Home Decor ini selama 3 tahun? Kendalanya selain misalnya musim, ya musim hujan, kemudian jamur. Nah, itu kendalanya apa aja sih, Mas? Selain kendala dari bagian produksi, itu juga kita punya kendala. Jadi awal-awal kita beralih ke Cambium itu banyak sekali yang memang mereka itu meminati, tapi karena memang mungkin jarak gitu. Jadi awal-awal kita masih belum untuk proses pengiriman barang itu di luar kota, itu kita masih belum mengerti bagaimana untuk membuat pengemasan yang bagus gitu, atau pengemasan yang aman gitu. Jadi ada beberapa barang yang memang harus rusak gitu, karena memang jenis barang ini kan dia sebenarnya kalau misalkan kita tidak packing dengan baik itu akan mudah apa istilahnya ya, penyok gitu kalau dikirim, apalagi dengan paket pengiriman ekspedisi, karena kan kita tidak tahu perlakuannya seperti apa. Nah itu di awal-awal dulu awal-awalnya kita itu banyak barang yang harus kita retur, kemudian kita kirim ulang karena barang yang sudah terlanjur dikirim itu mengalami kerusakan gitu. Nah itu salah satu kendala sih. Tapi untuk sekarang ini hal-hal semacam itu sudah jarang sekali terjadi dan hampir tidak terjadi, karena memang dari proses waktu itu kita belajar, dan juga dari Krealogi kan memberikan banyak informasi mengenai bagaimana kita mengemas barang agar menjadi lebih aman pada saat proses pengiriman. Oke. Nah ini kita ngobrol aja ya Mas ya. Aku juga penasaran nih Mas, selama 3 tahun ini range umur dari customer Cambium itu mulai dari berapa sampai berapa gitu Mas? Kayak paling muda berapa tahun sampai yang paling tua, Mas Abdul tahu nggak nih? Mayoritas kalau saya bicara soal tren itu, jadi paling banyak itu di usia produktif. Jadi di usia antara 28 sampai dengan mungkin hampir 40 tahun itu. Dan untuk usia-usia, jadi segmennya karena beda-beda. Jadi kalau misalkan untuk produk dekorasi rumah, kemudian produk perlengkapan rumah tangga seperti keranjang laundry, itu memang rata-rata adalah usia-usia matang, usia-usia produktif. Tapi beberapa produk yang seperti tempat pensil, itu karena kita juga ada tabung pensil. Kemudian produk-produk seperti plasmid yang bisa dipakai untuk alas meja, itu juga banyak dari mereka yang memang masih berusia remaja. Karena saya ketika saya pikir kembali, mungkin karena mereka juga, walaupun mereka masih tinggal di tempat perantau, misalkan mereka itu ngekos gitu, mereka juga ingin punya motivasi untuk mempercantik kamar mereka. Nah, banyak dari mereka juga mereka sudah mulai melibatkan barang-barang dengan produk-produk dari seperti yang Cambium miliki, karena mungkin menurut mereka cantik
ya memang cantik. Iya, iya. Oke, Ya, Mas. jadi Ini kan berarti memang, ya balik lagi ya tadi yang Mas Abdul jelasin, dimanapun dia tinggal, pasti tetap maunya di tempat tinggalnya itu cantik ya, Mas ya. Jadi ya ini salah satu upaya gitu ya, udah bisa mempercantik ruangan, bisa juga ikut kontribusi dengan alam gitu. Nah ini betul makanya sekali. teman-teman nanti setelah ini yang penasaran Cambium Home Decor bisa langsung cek aja Instagramnya. Terus yang terakhir nih Mas, aku mau tanya, dijawab panjang lebar nggak apa-apa nih Mas, karena harapan itu kan banyak ya. Nah, uh, dari Mas Abdul sendiri, harapan ke depannya untuk Cambium Home Decor itu seperti apa Mas? Harapan dari Cambium tetap dengan prinsip dasar kita, yaitu kita mencoba untuk menjaga keseimbangan alam. Harapannya semakin banyak orang yang meminati produk-produk semacam ini, dan itu nggak hanya menjadi sebuah tren. Saya harap ini menjadi sebuah bagian dari gaya hidup gitu ke depannya. Mhm. Karena kalau sudah begitu, saya pikir akan banyak sekali uh, akan banyak sekali dampak baik yang akan kita lihat. Salah satunya adalah dengan begitu berarti kan kita juga menjaga kestabilan ekonomi untuk mereka yang bekerja di usaha kecil menengah, khususnya di bagian kerajinan misalnya. Kemudian dan berkembangnya itu juga bisa menjadi Cambium bisa menjadi wadah ataupun jembatan untuk mereka yang memang ingin mendapatkan produk seperti itu, baik permintaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian karena ini adalah produk kita, produk dalam negeri yang kita dapatkan dari sumber alam di sekitar kita, kemudian pengrajin juga pengrajin lokal, itu juga semakin sejahtera dan semakin banyak juga yang bergerak di bidang ini, seperti mungkin ada kambium-kambium yang lainnya yang memang nantinya bisa membuat produk ini menjadi lebih banyak diminati. Itu Amin. harapan utama Oke. kita. Oke, itu harapan utama dari Cambium ya. Kemudian nih Mas, yang terakhir lagi ya. eh Pesan dari Mas Abdul ya, selaku perwakilan dari Cambium Home Decor kepada para UMKM lainnya gitu, yang baru memulai ataupun yang baru mau memulai. Lakukan dengan senang gitu, karena Mhm. kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati, apapun hasilnya itu tetap akan membahagiakan. Itu pertama. Kemudian tetap menjaga originalitas, dan juga terbuka dalam arti karena kan kita sekarang ini di era teknologi, karena semakin banyak orang menggunakan teknologi mereka untuk bertransaksi. Jadi terbuka berarti lebih engage gitu, lebih apa ya? Karena yang saya lihat banyak dari kita yang mungkin menggunakan media sosial sebagai sarana untuk memasarkan produk. Cuma kalau tidak diimbangi dengan bagaimana kita berinteraksi dengan para pelanggan kita, dengan menjaga bagaimana kita berkomunikasi, itu tidak akan memberikan efek ataupun apa ya, imbal balik yang nyaman gitu. Jadi buat UMKM lebih terbuka lagi dengan teknologi, kemudian lebih original dan tetap semangat dengan apa yang sudah dikerjakan dan teruskan, kemudian kembangkan. Oke, nah itu tadi pesan-pesan dari Mas Abdul ya, dari marketing Cambium Home Decor kepada para pegiat UMKM yang baru memulai, yang baru akan memulai, atau yang sudah berjalan lama gitu ya Mas ya. Karena ya teknologi memang berkembang terus ya Mas ya, jadi memang Ya, siapapun pelaku usahanya tetap harus beradaptasi dengan teknologi yang semakin maju saat ini ya Mas ya. betul.
Oke, nah teman-teman untuk yang menonton, jika memang teman-teman tertarik ya untuk bergabung di komunitas kreologi atau untuk bergabung dengan ya mau tahu pembahasan-pembahasan yang diberikan oleh komunitas kreologi, nanti bisa langsung bergabung di komunitas kreologi melalui bit.ly/komunitas kreologi. Nah, bagi yang teman-teman yang terlambat bergabung di Instagram Live hari ini, nanti Instagram Live hari ini akan dimasukkan ke Instagram TV, jadi bisa langsung dicek aja. Sebelumnya terima kasih banyak ke Mas Abdul ya, Mas Abdul. Semoga nanti saya bisa berkunjung ke Yogyakarta untuk lihat langsung nih produk-produk Cambium Home Decor. Sama-sama, terima kasih juga buat Kak Cer, terima kasih untuk tim Kreologi juga. Semoga Kreologi semakin berkembang, semakin inovatif, sehingga bisa menjembatani untuk para pelaku usaha kecil menengah, khususnya di bidang kerajinan, dan terus mensupport mereka untuk menjadi usaha yang semakin bisa berdampingan dengan seiring berjalannya dan berkembangnya teknologi. Oke, sip deh. Makasih banyak ya Mas Abdul. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Selamat malam semuanya. Jangan lupa langsung dicek Instagramnya Cambium Home Decor setelah ini. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di live selanjutnya.